Iya, Bray, kembali lagi di Waris Warung Inspirasi. Seperti biasa, jangan lupa untuk mensupport channel ini dengan subscribe, like, and share. Jadi di sini ada inspirasi wisata, inspirasi usaha, inspirasi kesehatan, dan juga inspirasi yang lain-lain. Banyak pokoknya dah. Oke, jangan lupa untuk mensupport channel ini. Terima kasih, selamat menonton. Semoga terhibur. Oke Bray, beginilah suasana pagi di Pasar Parung. Kita lihat antusias para pedagang menyiapkan barang dagangannya. Dan perlu diketahui bahwasanya Pasar Parung ini bukanya jam 12. Jadi bagi teman-teman yang belum pernah ke sini, sebisa mungkin di hari-hari yang sudah ditetapkan oleh pihak pasar, misalkan Senin, Kamis, dan juga Sabtu, jangan ke Pasar Parung di bawah jam 12 karena Pasar Parung itu bukanya jam 12 siang ya Bray. Itu kemarin ada beberapa aturan baru karena biar nggak benturan sama tukang sayur kalau kepagian. Jadi biar sama-sama enak, Bray. Jadi sebisa mungkin teman-teman yang mau ke Pasar Parung, khusus pasar ikan ini, datang di jam 11 lah paling telat ya. Karena kalau di jam 9, jam 10 itu sama aja, Bang. Buang-buang waktu ya, karena memang pagi itu sampai jam 12 aja, sampai jam 12 siang baru boleh dibuka. Walaupun pedagangnya ada, barangnya udah siap, belum ada kebijakan untuk dari pihak pengelola untuk memperbolehkan ada transaksi ya Bray. Jadi ini buat info juga bagi teman-teman nih. Jadi Pasar Parung itu bukanya jadi dari jam 12 sampai selesai. Kita lihat teman-teman pedagang menyiapkan dagangannya, walaupun semuanya belum pada datang, baru satu ini. Sekedar info bagi suasana pagi. Nanti saya akan adakan bincang-bincang langsung dengan salah satu pengelola pasar ya, yang bertanggung jawab. Kita juga sebelumnya bersama-sama kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan para penjual dan juga para pembeli mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu, dan juga para pedagang khususnya mudah-mudahan para dagangannya laku lanjut terjual. Ya, mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berdagang, selamat berbelanja. Wah, lihat tuh Bray, giliran pasar dibuka bejubel tuh teman-teman tuh antusias, dan rata-rata nih cupang nih yang diserang nih Bray, cupang. Oke, mungkin ini suaranya nanti bincang-bincang saya dengan Bang Cep kurang jelas ya, tapi nggak apa-apa lah. Di Parung ya, pasar ikan Parung yang bisa jadi referensi buat teman-teman pada saat ini berwirausaha, khususnya di ternak ikan. Ini bisa jadi pilihan buat teman-teman. Ya, kali ini saya berada di salah satu market, salah satu pengurus dari pasar ini, dan juga dengan Bang siapa? Bang Daud. Beliau ini adalah narasumber Warung Inspirasi pada hari ini untuk memberikan sedikit masukan perihal pasar yang beliau ikuti sekarang ini ya, di pasar ini. Oke, saya akan bertanya-tanya perihal prospek pasar ini selama pandemik ya. Kalau pandemi ini kita pahami bahwasanya ruang gerak orang terbatas karena adanya social distancing ya. Nah, saya akan juga minta pandangan dari beliau. Nah, ini Bang, kalau sekali dari presentasi ini mau nanya sedikit perihal pasar Parung ya. Selama ini Rain udah berapa kali kunjungan, udah ke 15 kali kunjungan ke sini, dan alhamdulillah baru berkesempatan untuk langsung wawancara dengan beliau. Jadi gimana sekarang prospek pasar ini pada pandemi ini? Ya, alhamdulillah baik-baik aja dari semuanya. Jadi melalui corona itu alhamdulillah pada saat kita ada penyakit yang wabah penyakit itu alhamdulillah COVID-19. Karena saya perhatikan juga ini teman-teman ini masih memperhatikan juga ya, safety-nya, social distancing juga, ada masker juga, ada beberapa.
fasilitas khususnya di hobi ya. Ya, di hobi dan di jenuh dari rumah, jadi dia cari hias yang Dia buat hiburan kan. intinya menangkap stres lah. Mengenai stres ya selama di rumah Di rumah itu ya. Oke, berarti nggak kena dampak sama sekali ya. Alhamdulillah ya. Terus saya sedikit mau nanya nih perihal kapasitas abang di sini sudah berapa lama? Abang iya jadi Saya alhamdulillah menjaga masyarakat Parung ini mencapai 4 tahun. oh Dari kami di Kota Cidamo, mempunyai wilayah, mempunyai yang membutuhkan dia yang menguasai. kalau di masyarakat global untuk mengawasi Dan mengawasi memantau. oh begitu kan perihal kebutuhan teman-teman di sini ya abang yang punya kapasitas seperti itu ya. Jadi beliau ini adalah orang yang dipercayakan. Kenapa? Gambarin Bu ya. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sorry, itu kameramennya baru Bray, jadi tadi malu. Oke, ini ada Bang siapa? Bang Daud juga ini. Beliau adalah salah satu wirausaha yang ada di Pasar Parung ini. Saya juga perihal omsetnya sekarang ini karena kita pahami pandemi ini sangat pengaruh di beberapa bagian daerah yang memang sangat terasa ya. Ini sejauh ini gimana apa namanya omset atau penjualan masa pandemi ini di warungnya Bang Daud ini? Oh malah ya, jadi sama sekali nggak ngaruh ya? Oh, social distancing. Iya betul. Jadi Jangan. dan alhamdulillah nggak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Kalau Iya. Karena antusias pengunjung pun ya malah lebih padat ya, lebih banyak ya. Iya. Karena memang di rumah aja ini kan berasa juga kalau nggak ada aktivitas, nggak ada kesibukan, pasti pada jenuh ya kan. Namun dengan adanya apa namanya pasar ikan ini teman-teman bisa jadikan option atau pilihan untuk mencari hiburan tambahan. Ini untuk di rumah ya, jadi bisa berwirausaha, bisa juga apa namanya berhobi ya, bukan hobi ya, dengan adanya pasar Parung ini, pasar ikan ini. Jadi ini adalah pasar yang bisa menjadi referensi teman-teman, salah satu pasar hiburan di Asia dan terbanyak optionnya, pilihannya dari beberapa jenis ikan yang bukan hanya ikan cupang, tapi hampir di semua jenis ikan ada di sini dan ya teman-teman kami banyak kan memang cari yang agak terjangkau. Nah di sinilah tempatnya. Jadi sama sekali nggak kena dampak ya, baik dari pengunjung dan juga konsumen dari usaha Bang. Alhamdulillah ya. lebih tertawa. Oh gitu. Tertawa malah menangis, tertawa dia. Iya karena memang omsetnya Itu sangat tinggi, jadinya bikin meluap. Jadi orang pantang-pantang yang mampu mendapatkan hasilnya itu datang ke Parung ya. antusias kalian untuk melihat sekali. Tapi sejauh ini kalau kita bicara keamanan, karena kan ini kan social distancing nih, apa biasa ada pihak keamanan datang untuk memperingatkan pengunjung agar selalu menjaga Ya pasti itu banyak. Jadi saya akan arahkan beberapa masyarakat masker. Iya. Kita keluar aja dari area. Nggak perlu ya, karena ini buat semuanya ini ya. Semua orang yang ada di Di wilayah ini, ya, jadi saling menjaga satu sama lain karena memang mau nggak mau kita memang harus aturan pemerintah dan memang ini bagian buat kita meminimalis terjadinya 19 ini ya. Jadi ini bisa jadi masukan juga buat teman-teman sampai di sana pada saat berkunjung ke pasar agar selalu menggunakan masker. Nah ini radius kami ini kami rasa ini cukup aman ya kan karena tetap kita jaga social distancing agar bisa mencegah penyebaran COVID-19 ini ya. Terus ada mungkin masukan bagi teman-teman yang ingin belajar pakai masker. Nah ini itu jam-jamnya atau harinya mungkin bisa dijelaskan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tradisional wilayah Parung. Jam masuk seperti biasa, jam tujuh mulai kaki. Seminggu 3 kali. Oh seminggu 3 kali dari mulai jam 7 Hari Senin, Jumat, Sabtu. Senin, Jumat, Sabtu dan itu mulai dari jam 7 sampai jam berapa? Sampai jam 4 sore. Nah, tuh dari jam 4 sampai jam 5 sore. Kamis, Sabtu. Oh ya, malam Jumat. Oke ya. Senin, Kamis, Sabtu pasar ini dibuka dan jamnya itu dari jam 7 sampai jam 4 atau enggak paling telat jam 5 sore ya. Ah, tuh dia.
bisa langsung ke pasar ini. Oh iya, Pak. Bisa langsung ke tempat ini dengan hari-hari yang sudah ditetapkan oleh pihak pasar, Senin, Kamis, dan Sabtu, dan juga jamnya dari jam 7 sampai jam 5 ya. Oh, gitu. Tapi kalau untuk varian sendiri jenis ikan apa aja yang biasanya dijual di Pasar Barong ini ikan paus doang juga kan. Oh, tuh ikan paus. Berarti hampir semua jenis ikan ada di tempat ini. Ikan paus sama ikan tuna doang. Ikan tuna. Ikan paus sama ikan tuna. Jadi Kalau ikan yang lain kecil-kecil itu semuanya ada ya. Hampir semua jenis ikan bro. ada ikan ada. Nah, namun itu tadi harus dipahami, jangan sampai pas sini nggak ada orang, karena memang harinya udah ditentukan ya dari pihak manajemen ya, mengelola bahwasanya Senin, Kamis, Sabtu itu juga ya bisa buka di sini atau jualan, dan jamnya di jam 10 sampai jam 5 ya. Jadi intinya sampai sejauh ini di tidak ada kendala ya, baik itu dari segi penjualan ya, maupun seperti warung makannya nggak malas ya, nggak malah lebih bagus lagi ya ininya. Banyak orang malah makan pada COVID. Gitu. Nah, kemarin ini kan kita memasuki bulan suci Ramadan, ini gimana antusias para pengunjung? Luar biasa, luar biasa. Oh gitu. Karena mungkin bisa sisi lain mereka nggak ada. Oke. Dan di sisi lain mereka juga untuk ngabuburit. Oh iya, jadi mengisi waktu ya. Mengisi waktu. Karena di rumah jadi tidak. Nah, benar. Jadi selain itu mencari pekerjaan, Oke. dia juga bisa ada. Oh iya, bulan buka puasa ya. Namun kalau dari hasil surveinya dari ini perihal pengunjung ini kan banyak nih, bisa dibilang ratusan per hari ya. Jadi ini lebih dominan kemana mereka? Apakah mereka kebanyakan buat Kebanyakan ini buat kita. Oh, lebih Dan hobi ya. Hobi ikan itu berdua mungkin ya ada persen. Oh ada, tapi nggak banyak. Ini pecinta lebih banyak. Oh gitu. Hobi. Jadi kebanyakan hobi ya, hobi cinta ya. Jadi memang, tapi memang nggak dipungkiri bahwasannya memang kalau kita kesini tuh awalnya mungkin kita hobi ya, tapi dengan kita mengetahui sedikit banyak ilmu tentang beternak ikan, akhirnya kita ada inisiatif untuk memasarkan ya, hybrid ya. Ini salah satu benar-benar karena saya lihat banyak favorit juga ya bang, favorit aquascape ada ya, jadi banyak pilihan. Namun di Parung ini untuk radius, apakah ada program lain untuk atau cuma di lokasi saja? Hanya lokasinya di Besar. Ada nama lokasi nggak? Nama ininya? Kalau kita ingin pasarikan itu ada ya pokoknya di Google kalau mencari ya pasar ikan bawah itu. Jadi bagi teman-teman tinggal dicek di Google, nanti diarahkan oleh Pak Google ya lokasinya di sini, karena kebetulan Daeng ini dari Jakarta on ke sini juga radiusnya nggak begitu jauh sebenarnya. Apalagi sekarang ini tingkat kepadatannya udah bisa keukur. Jadi saya rasa bisa jadi referensi buat teman-teman yang berkunjung ke sini ya. Jadi ini memang bisa jadi masalah banget di sana ya. Dagang udah berapa lama dagang? 4 tahun berarti udah cukup lama itu, jadi proses adaptasi udah selesai ya. Alhamdulillah ya, tinggal mengembangkan aja ya. Jadi teman-teman kalau berkunjung ke sini, kalau misalkan ada apa-apa bisa langsung hubungi Bang Chat untuk dari segi keamanan ya atau kenyamanan, beliau yang punya kapasitas. Tapi bagi teman-teman yang lapar atau pengen ngopi langsung ke Bang Daud, beliau yang punya ada tempat ngopi, ada tempat makan ya. Soto apa ini ya? Soto daging, sop iga. Jadi beliau yang ownernya untuk sop iga ini bisa jadi referensi teman-teman pada lapar bisa. Jadi ini Daeng atau warung inspirasi ikut mempromosikan nih warungnya Bang Daus pada saat lapar atau pengen ngopi, silahkan ke lokasi ini karena radius ini nggak begitu jauh. Jadi pelatarannya di bawah, nah tempatnya beliau ini di atas gitu. Nah bisa dilihat di bawah pelatarannya. Nah itu pelatarannya. Itu pelatarannya di mana teman-teman itu untuk transaksi untuk beli ikan hias yang berbagai jenis yang Daeng tadi sebutkan. Namun kalau untuk warungnya bisa di-shoot di belakang saya tepatnya. Ada nyonya yang nunggu di situ. Nah, nyonyanya lagi galau. Oke, jadi itu bisa jadi referensi bagi teman-teman yang pada saat berkunjung ke pasar ini, agar jangan lupa mampir ke warungnya Bang Daus. Kalau misalkan pengen sounding perihal keamanan atau kenyamanan, bisa langsung ke Pancep, ya kan? Atau ke Pak RW juga nih, Pak RW ini beliau Pak RW. Jadi ini beliau baru datang. Apa tuh?
RW 5 nih. Nah, ini. Jadi kami dari Warung Inspirasi ini sedikit mau bertanya ke Pak Pasar ini untuk apa namanya sejauh ini karena kita lagi pandemi gini Pak. Bagaimana surutnya apa namanya apakah ada pasang surut dari segi pemasukan dari teman-teman begitu pun tingkat kepadatan dari pasar ini Pak. Pengaruh nggak dari segi Kalau di sini jelas ya, kita udah tahu tetap dijaga ya jarak. Oh ya. Oke. namun barangkali ya selama ini ya masih kondusif. Kondusif ya sampai sejauh ini. Oh, tapi tingkat kepadanya gimana? Pengaruh nggak dari pandemi ini di masa COVID-19 ini dengan sebelum pandemi ini pengaruh nggak dari segi kepadatan pengunjung? Waktu bulan puasa itu ada pengaruh juga. Karena biasanya 3 kali ke minggu. Oh, Karena bulan puasa kemarin jadi di hari Sabtu itu ditiadakan karena memang aturan ya, kebetulan lagi ada aturan ya yang harus kita terapkan juga bagi teman-teman pengunjung sehingga yang tadinya 3 hari, 3 kali ya, dalam seminggu dikurangi 1. Namun setelah Ramadan ini, setelah Lebaran, alhamdulillah semuanya berlanjut karena memang sampai sejauh ini nggak ada yang diponis jadi pasien COVID-19 ya, dan alhamdulillah sampai sekarang dan Pak Aryo pun beliau tetap menjaga social distancing ini. terus saya pantau Terus dipantau dan beliau memang selalu saya perhatikan tadi kan kita ada di tayangan sebelumnya kan saya perlihatkan bahwasanya beliau memberikan arahan bagi pengunjung. Oh, itu. Nah, jadi kan saya rekam coba. itu bagian dari saya lah. Iya, bagian dari progres beliau untuk mengingatkan teman-teman semuanya. Jadi intinya tidak pengaruh ya, baik dari Bang Daud, Pak Gada, Bang C, Pak Esti tidak ada pengaruhnya sama sekali ada di sini. Alhamdulillah. Tetap antusias ya. Alhamdulillah. Oke, jadi ini beliau-beliau ini bagi teman-teman yang berkunjung ke Pasar Parung jangan lupa untuk silaturahmi ke beliau pada saat mendapatkan hal yang sekiranya mungkin perlu dikonsultasi. Jadi beliau-beliau ini punya kapasitas. Ya kan kalau lapar beliau yang punya warung makan Bang Daud ya kan. Nah, beliau salah satu owner di warung makan yang di belakang saya ini dan juga Bang Incir yang punya kapasitas dari segi keamanan dan juga Pak RT. Jadi kita bisa sharing. Jadi teman-teman jangan bingung pada saat pasar ikan ini langsung hubungin beliau karena beliau-beliau ini yang punya kapasitas. Jadi nggak perlu menghubungi si A atau si B karena saya rasa dengan beliau melalui beliau semuanya bisa teratasi. Oke, jadi saya makasih banyak nih atas waktunya nih. Mudah-mudahan kedepannya teman-teman yang ingin berkunjung ke sini tidak mendapatkan kesulitan ya, kesulitan pada saat belanja minta informasi karena bagi informasi kan ada di sini. Oke, bisa diinin. Oke, terima kasih ya buat Warung Inspirasi. Salam kenal dari semuanya. Oke, terima kasih Bray atas waktunya. Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi kita semuanya agar kedepannya kita memperpanjang lagi silaturahmi. Amin. Oke, jangan lupa tetap mensupport channel ini, subscribe dan share sebanyak-banyaknya agar kedepannya makin semangat dan Anda yang paling duluan dapat informasi terupdate tentang kunjungan Warung Inspirasi atau Beta Daeng di beberapa tempat di lokasi yang ada wirausahanya. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya semuanya. Salam sukses, salam foto hobi, salam wirausaha dari Beta Daeng Warung Inspirasi.